warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di samping saya Ustadz Najih. Beliau ini adalah guru kami, ulama kami yang banyak sekali jamaahnya, dan selalu dalam setiap kajiannya beliau memberikan tausiah keilmuan tentang politik, karena sebagai emak-emak, sebagai muslimah kita tentunya tidak boleh buta dengan politik, karena politik itu juga bagian dari ajaran Islam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan jamaah baik juga semuanya. Amin. Terima kasih Ustaz telah bersedia wawancara saya pada hari ini. Sedikit yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya pengen tahu kenapa sih Ustaz itu dalam ceramah-ceramahnya selalu menyelipkan ilmu-ilmu, wawasan-wawasan dalam memilih pemimpin yang baik, presiden yang baik. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Islam itu sangat menganjurkan adanya perubahan. Dan perubahan itu bisa direkayasa menurut kehendak orang-orang Islam itu. Di dunia itu kan tidak ada yang tetap. Yang tetap itu perubahan. Kalau saudara kita umat Islam tidak ikut cawe-cawe dalam merekayasa perubahan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan itu akan direkayasa orang lain yang, mohon maaf, tidak memberi ruang gerak kepada umat Islam. Itulah kewajiban kita untuk selalu apapun yang kita lakukan itu mengarah ke arah perubahan yang lebih baik. Islam mengamanatkan begitu. Di dunia ini nggak ada yang tetap. Yang tetap itu cuma satu. Semuanya akan berubah. Paling gampang, dulu kita kecil, sekarang dewasa. Nah, nanti dewasa kita akan jadi tua, itu juga harus direkayasa bagaimana supaya tetap stamina-nya baik. Dalam konteks berbangsa dan bernegara juga begitu. Maka rakyat itu harus juga ikut cawe-cawe merekayasa perubahan ke arah yang lebih positif. Dasar hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kalau dalam konteks kita bernegara. Saya rasa itu. Dan mungkin bukan hanya harus ya, tapi wajib bagi ulama untuk cawe-cawe kepada umatnya. Memang iya, karena dimensinya agama itu bukan hanya ibadah makhluk saja. Betul. Urusan keagamaan itu bisa kaitannya dengan akidah. Dalam bahasa kitab itu disebut al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ini yang banyak sudah disentuh orang, banyak diterangkan Pak Kiai, Pak Ustadz di mana-mana. Nah, yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, hukum dalam masalah pergaulan. Ini bisa aspeknya banyak sekali, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antara kita umat Islam dengan sahabat saudara kita yang bukan Islam, itu kan ada juga muamalah pergaulan. Internal umat Islam juga ada kaitannya ekonomi, ada kaitannya sosial, ada kaitannya pendidikan, ada kaitannya politik. Itu kan berinteraksi dengan orang lain, ada kaitannya dengan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dimensinya banyak sekali. Nabi sendiri ketika di Mekah itu adalah titik tekannya di akidah yang kuat, tapi ketika sudah di Madinah agak beda yang ditangani. Sosial, kemasyarakatan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Jadi menurut saya bahwa para ustadz, para kiai ada kewajiban moral supaya rakyat itu memilih yang terbaik. Ada kewajiban begitu. Bukan hanya sekedar memilih, tapi memilih yang terbaik di antara mereka. Yang terbaik dimensinya banyak, mulai dari jejak rekamnya, visi misinya, ya, kemudian asal usul tumbuh kembangnya, pendidikannya, kecerdasannya, hubungan internasional, macam-macam lah, itu banyak sekali itu. Nah begitu. Jadi memang setiap ulama itu berkewajiban untuk menjelaskan kepada jamaahnya mana yang terbaik buat negeri ini. Dan kita masuk kepada inti Ustaz, bahwa kita akan melaksanakan 14 Februari nanti pemilihan presiden. Kita ini sekarang yang terdaftar di KPU itu ada 3 capres Ustaz.
Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dari 3 capres ini saya yakin mereka orang-orang baik semua. Ya. Tapi dari yang 3 ini pasti ada yang terbaik. Dan menurut Ustaz bagaimana sih kriterianya kita memilih dari yang 3 ini? Jadi yang ditampilkan itu semuanya adalah itu sudah jelas putra-putra bangsa yang ditampilkan itu adalah putra-putra bangsa terbaik. Sudah terseleksi di partai-partai politiknya, sudah terseleksi di gabungan partai politiknya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tentu saja masing-masing itu punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Tapi bagi kita ada tolak ukur yang kita bisa pakai. Kalau pakai bahasa Quran, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan orang yang takwa itu sebagai pemimpin. Nah, takwa itu dimensinya banyak sekali, termasuk indikatornya. Salah satunya adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adil. Kalau sekarang ini kasat mata itu kita menyaksikan ada banyak ketimpangan, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kebohongan, ada banyak ketidakjujuran, maka kita tampilkan sosok yang merupakan kebalikannya dari itu tadi. Nah, yang jujur, yang berpihak kepada orang yang lemah, rakyat, ya, yang kemudian rekam jejaknya sudah bisa dibaca. Dulu ketika dia memimpin sekian tahun itu rakyat memperoleh perlindungan, baik yang sevisi sama dia maupun yang tidak. Karena nanti kalau sudah jadi pemimpin Indonesia itu bukan hanya memimpin satu kelompok, satu partai, satu golongan, tetapi memimpin bangsa yang cukup luas. Ada aneka ragam suku, kebangsaan, kemudian budaya, bahkan agama. Itu kewajibannya semuanya untuk dilindungi. Biasanya orang itu salah di dalam membuat kebijakan, bahwa yang mendukung saya itu yang saya prioritaskan, bahwa yang kolega saya itu yang saya utamakan. Tapi sebenarnya mau jadi pemimpin yang ideal, yang baik, tidak begitu. Justru yang bercerai-berai, yang berbeda-beda itu kita satukan. Kita kan punya semboyan yang cukup bagus, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda silakan, tapi kita adalah dalam satu kesatuan kebangsaan Indonesia. Saya rasa begitu. Dan kita melihat dari track recordnya seorang Pak Anies Baswedan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Iya. Beliau memberikan IMB untuk rumah ibadah umat lain. Sementara ada kecemburuan bagi umat Islam, loh, selama jadi gubernur kok cuma satu masjid yang dibangun, sementara umat lain diberikan kesempatan untuk bangun rumah ibadah. Dan mungkin Ustaz bisa kita lihat di sini bagaimana terrekodnya seorang Anies Baswedan yang berlaku adil. Dia merangkul semua umat beragama tanpa membedakan minoritas dan mayoritas. Nah, kita butuh hal-hal seperti ini. Dan ini banyak orang yang tidak paham. Terus bagaimana Ustaz supaya memberi pencerahan kepada orang-orang yang tidak paham? Sejarah perkembangan pemimpin-pemimpin Islam di dunia itu tidak ada ceritanya kalau yang memimpin itu adalah orang yang komit beragama cukup baik, itu justru akan melindungi semuanya. Jadi sekarang kan dihembuskan seolah-olah nanti yang memimpin ini seorang yang santri, ya, seorang yang punya visi misi keagamaan, terutama di bagi kita adalah keagamaan Islam. Lalu orang yang bukan Islam itu akan dinomorduakan. Tidak ada begitu di dalam dokumentasi sejarah keislaman memimpin masyarakat, tidak begitu. Justru yang memimpin ini muslim, dia mengerti tentang hak asasi manusia. Nah, kalau dia mengerti tentang hak asasi manusia, ada kewajiban masyarakat, bangsa dan negara itu melindungi hal itu. Itu saya rasa begitu. Hanya saja yang mungkin ya sudah jelaslah persaingan di bidang politik itu selalu ada. Tapi mohonlah persaingan itu yang sehat. Jangan membuat statement-statement yang mendiskreditkan, yang tidak sesuai dengan realitas, memfitnah, ya, kemudian kampanye hitam dan sebagainya. Ya, saya rasa begitu nantinya itu ya. Dan memang kita melihat sosok Anies Baswedan itu
adalah sosok yang sangat cool, tidak pernah membalas fitnahan yang dilontarkan kepada dia dengan kata-kata, tapi dengan hasil kerja nyata gitu loh. Dan memang perjuangan seorang Anies Baswedan dan Gus Imin ini tidak mudah ya Ustadz ya, untuk meyakinkan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun ada titik poin yang kita bisa lihat bagaimana kalau dua sejoli ini ke daerah-daerah, kita bisa lihat Ustadz, teranis-anis semuanya. Mereka luar biasa mengeluh-ngeluhkan Anies Baswedan dan ramai sekali, pecah sekali. Jadi Ustaz, kalau kita lihat dalam segi ilmu tauhid Ustaz, mungkin minta pendapat terakhir aja Ustaz, bagaimana sebagai umat Islam kita bisa mengawal terus seseorang Anies Baswedan untuk menjadi RI 1 di 2024 nanti. 3 hal yang bisa dilakukan oleh kita semuanya berkaitan dengan kita mau memilih seorang pemimpin dan memilih yang terbaik seperti yang disebutkan Bu Elva tadi. Pertama adalah ikhris ala ma yanfa'uka, yang bermanfaat lakukan. Kalau yang bermanfaat itu kita memberi pencerahan kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, tanpa bermaksud untuk menjelekkan orang lain, beri penjelasan. Kalau yang bermaksud yang kita anggap kebaikan itu adalah memberikan stiker kepada sahabat kita, berikan stiker. Kalau yang terbaik buat dia itu misalkan memberi sembako, berikan sembako mereka itu, ya. Dengan harapan adalah supaya mereka tahu mana sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kasat mata kita menyaksikan ada banyak ketimpangan. 1 pekan ini berita di media massa sangat jelas sekali apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi di MK dan sebagainya. Itu adalah mencerminkan sesuatu yang memang tidak menunjukkan sebagai masyarakat yang modern, negara yang modern. Ya, penegak hukum tapi justru kena sanksi hukum dan sebagainya. Maka yang pertama adalah yang dilakukan secara fisik, ya, terus dikembangkan itu ikhtiar. Yang kedua, wasta'in billah, jangan berhenti berdoa. Kalau orang itu berhenti berdoa, itu tidak percaya sama Allah, seolah-olah dia bisa mampu sendiri melakukan perubahan-perubahan, tidak bisa. Nah, bisa saja menyerahkan sama Allah, berdoa untuk bisa mencapai kemenangan. Yang kedua, tidak boleh satupun di antara warga kita, pendukung kita yang punya pikiran pesimis. Tidak boleh. Harus optimis. Dan itu yang diherani oleh Rasulullah. Yang paling bagus umat Islam itu berpikiran yang positif, yang optimis. Walaupun data survei anjlok. Oh, biarin aja. Sekarang kan banyak di masyarakat itu. Bahkan ini bukan rahasia. Segala-galanya bisa dibeli. Partai juga bisa dibeli. Ideologi juga bisa dibeli. Surveyor juga bisa dibeli. Macam, ya. Dan kita tidak melakukan itu, ya. Biarkan aja. Itu saya rasa begitu. Dan yang terpenting nanti pada hari hanya itu adalah diawasi betul dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu TPS ke TPS yang lain. Kalau nanti itu pemilihan umum itu diselenggarakan dengan fair, jurdil, adil, itu kan bisa kita publish ke dunia internasional bahwa Indonesia negara demokrasi terbesar memilih pemimpin secara damai dan mereka menghasilkan pemimpin yang jitu, yang bagus, punya visi misi bagus, bahkan di dunia internasional tidak memalukan. Nah, itu yang penting. Dan kita bisa lihat bagaimana dunia menyaksikan Anies dalam aksi bela Palestina kemarin dengan bahasa Inggris yang fasih, dia bersuara untuk dunia. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Teman-teman semuanya, ada pencerahan yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, kita ikhtiar. Yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga, kita optimis, tidak boleh pesimis. Apapun hasil survei, abaikan. Yang 3 poin ini aja, semuanya relawan Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan, tetap optimis, tetap berdoa, dan jangan pesimis. Insya Allah kita menang. Terima kasih semua jemaah MT Arafah. Ikuti lagi nanti wawancara kami dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Tetap istiqomah bersama Anies Gus Imin 2024 Presiden. Assalamualaikum.